Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Ini adalah video terakhir yang Bu Melisa buat di kelas 7 semester 1. Nanti kita akan bertemu lagi di kelas 7 semester 2 pada video selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini, Bu Melisa akan membahas tentang energi. Sumber energi di sekitarmu itu ada sumber energi yang bisa diperbarui dan sumber energi yang tidak bisa diperbarui. Contohnya sumber energi yang bisa diperbarui itu kayak matahari, angin, air, energi tidal, dan makanan. Dan energi yang tidak bisa diperbarui contohnya adalah energi tambang dan energi nuklir. Selanjutnya, sumber energi di tubuh itu berasal dari makanan. Contohnya makanan yang mengandung karbohidrat, kemudian lemak, protein, mineral, dan air. Ada vitamin. Selain yang saya sebutkan tadi, banyak sekali contoh-contoh energi di sekitarmu, yaitu energi yang biasanya dihasilkan oleh tumbuhan, yang mempengaruhi kayak klorofil, kemudian mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan, dan banyak lagi. Tapi di video ini, Melisa ingin lebih fokus membahas tentang energi mekanik, potensial, dan kinetik. Kenapa kok tiga energi ini Bu yang dipilih? Karena tiga energi ini yang lebih sulit pembahasannya dan tidak bisa kalian pelajari sendiri dengan cara membaca. Jadi kita akan bahas tiga ini, mekanik, potensial, dan kinetik. Kemudian kita akan bahas latihan soalnya yang nanti akan berhubungan dengan ujian kalian PAS pada semester ini. Biar lebih meyakinkan, kita ulangi lagi ya nak tentang energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Ini pengertian energi. Satuan energi itu adalah Joule. Ini satuan dalam sistem internasional. Kalau dalam CGS itu jadi ERG. Satuan energi panas dinyatakan dalam kalori, yaitu disingkat jadi kal. Dan hubungan antar satuan itu 1 kalori sama dengan 4,18 Joule. 1 Joule sama dengan 0,24 kalori. Ini hanya sekedar tahu saja, nggak usah kamu pelajari lebih dalam. Sekarang kita ke hukum kekekalan energi. Nah, energi ini dia tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Kok bisa Bu? Kira-kira contohnya apa? Inilah contohnya. Contohnya energi yang tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan kayak energi listrik. Energi listrik jadi gerak, contohnya kipas angin. Energi listrik jadi gerak yang lain selain kipas angin kira-kira apa? Ada mesin cuci, kemudian ada blender, ada mixer yang misalnya buat kue, itu adalah energi listrik yang jadi gerak. Kemudian energi gerak jadi listrik, contohnya adalah generator. Kemudian ada lagi energi listrik jadi cahaya, contohnya kayak senter, lampu. Kemudian ada TV, itu juga sumber energi listrik jadi cahaya dan bunyi. Kira-kira contohnya apa lagi energi listrik? Banyak sekali energi listrik jadi panas, kayak setrika, kemudian rice cooker, microwave, itu energi listrik jadi panas. Nah, ini adalah contoh-contoh perubahan energi. Selanjutnya kita ke energi mekanik. Energi mekanik adalah energi gerak yang terdiri dari potensial dan kinetik. Apalagi itu Bu, ini sangat memusingkan. Paling itu pikiranmu. Jadi amati dulu penjelasan Bu Melisa, nanti kamu pikirkan lagi memusingkan apa tidak. Nah, sekarang kita ke energi potensial. Energi potensial disingkat jadi EP. Dan pengertian energi potensial adalah energi yang tersimpan atau energi dimiliki oleh suatu benda karena kedudukannya. Rumusnya adalah EP sama dengan mgh. M-nya adalah massa, G-nya gravitasi, H-nya ketinggian. Sekarang ke kinetik. Pengertian kinetik adalah energi yang dimiliki sebuah benda karena geraknya. Contohnya, rumusnya maksudnya adalah EK sama dengan setengah mv kuadrat. M-nya adalah massa, V-nya adalah percepatan. Biar lebih paham, kamu perhatikan penjelasan ini. Untuk gambar ini kita bahas rumus dulu. Tadi masih ingat rumusnya energi potensial, yaitu EP sama dengan mgh. M-nya adalah massa, G-nya adalah gravitasi, H-nya adalah ketinggian. Jadi kira-kira kalau di gambar ini, energi potensial itu ada di mana? Dia berhubungan dengan massa, gravitasi, dan H ketinggian.
Energi potensial kalau di gambar ini itu dia bisa berada di puncak. Masanya ini, enak ya. Kemudian gravitasinya bumi ada, hanya itu ketinggian ada. Berarti di sini ada EP. Kemudian di sini juga ada EP saat dia diam. Karena energi potensial itu adalah energi yang diam. Kalau kinetik nanti dia tuh yang bergerak. Di sini juga ada EP. Dia ada masanya ini, kemudian ada gravitasi bumi, dan H, ketinggian. Ingat, massa sama berat itu beda. Kalau massa, masih ingat nak, kalau massa tidak dipengaruhi gravitasi, tapi kalau berat dipengaruhi gravitasi. Nah, untuk kamu lebih mempermudah EP ini, untuk mengingat energi potensial, bisa kamu ibaratkan dengan duduknya cowok. Jadi bisa kamu singkat dengan Megaka. Jadi kalau Bumel bilang apa energi potensial, kamu bilangnya Megaka. Bisa disingkat jadi MGH. Apa rumusnya potensial? Yaitu Megaka. MGH. Sekarang kita ke kinetik. Kinetik itu adalah energi yang bergerak. Rumusnya adalah setengah mv kuadrat. Setengah, m-nya ini massa, v-nya ini adalah kecepatan. Jadi kecepatannya dihitung, massanya juga dihitung. Kalau kinetik kira-kira di mana? Kalau potensial tadi yang diam, di sini diam. Kemudian benda kalau dilempar ke atas, dia tuh sebenarnya diam dulu di atas sebentar. Lalu dia turun. Jadi saat dia diem itu energi potensial yang bermain. Tapi saat dia bergerak, nah jadi saat bergerak ini, di sini yang bermain adalah energi kinetik. Rumusnya M setengah mv kuadrat. Bisa kamu ibaratkan kayak duduknya cewek, setengah mepet. Atau diibaratkan jadi setengah mv kuadrat, setengah mepet. Bisa dihafal MGH Megaka dan setengah mepet, setengah mv kuadrat. Sekarang kita ke pembahasan soal yang pertama tentang energi potensial. Nah, di sini Bu Melisa punya pohon kelapa. Pertanyaannya, jika diperoleh massa benda 2 kg, massanya ini 2 kg, dijatuhkan pada ketinggian 4 meter, maka energi potensial benda adalah, yang diketahui pertama adalah gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, kemudian massanya adalah 2, maaf ini saya tulis 2 meter, dan 2 kg, kemudian ketinggiannya H baru 4 meter. Sekarang kita kerjakan. Yang ditanyakan di sini adalah energi potensial. Rumusnya energi potensial adalah Megaka. Berarti M, G, H ini tinggal mengalihkan saja. Berarti 2 dikali G-nya adalah 10. Hanya ada 4. 2 kali 10 berapa? 2 kali 10, 20. Dikalikan 4, 80. Berarti hasilnya adalah 80 Joule. Udah bukan? Ke soal kedua tentang energi potensial. Sebuah benda terletak 10 meter di atas permukaan bumi, memiliki massa 2 kg, berarti diketahui massanya 2 kg. Kemudian diketahui lagi konstanta gravitasinya pakai 9,8 meter per sekon kuadrat. Aslinya gravitasi bumi kita itu adalah 9,8, cuma kadang di soal tuh lebih dibulatkan jadi 10 biar lebih mudah menghitung. Tapi di soal ini diketahui 9,8 gravitasi buminya. Nah, yang ditanyakan, apa ada yang belum masuk? Ini hanya adalah 10 meter. Ditanya EP. Rumusnya kayak tadi, EP sama dengan MGH. Masanya adalah 2 dikali 9,8 dikali 10. Nah, 2 kali 10 20. 20 kali 9,8 hasilnya adalah 196 Joule. Nah, selanjutnya di soal nomor 3 kita ke contoh soal energi kinetik.
Soalnya adalah sebuah anak berlari dengan kecepatan 5 meter per sekon. Jika massa anak tersebut 46 kg, maka energi kinetik adalah, diketahui dulu. Diketahui massa anak sama dengan massa 46 kg. Kemudian kecepatannya V adalah 5 meter per sekon kuadrat. Ditanya energi kinetik. Apa tadi rumusnya energi kinetik? Energi kinetik adalah setengah mv, setengah mv kuadrat. Berarti setengah dikali 46 dikali 5. Ingat ini kuadrat, berarti 5-nya dikuadratkan. Setengah kali 46 itu adalah 23. Setengahnya dari 46, 23. Kemudian 5 kuadrat, berarti 5 kali 5 adalah 25. 23 dikali 25 hasilnya adalah 575 Joule. Ini hasilnya. Mudah bukan? Bisa dipahami ya? Kita ke soal selanjutnya. Nah, di soal yang terakhir tentang contoh energi kinetik, soalnya adalah energi kinetik mobil mainan yang bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon adalah 10 Joule. Maka massa mobil mainan tersebut sebesar, nah di sini yang diketahui pertama adalah V-nya 4 meter per sekon. Kemudian diketahui lagi Joule, karena ini satunya Joule, berarti ini diketahui energi kinetiknya. Kinetiknya 10 Joule. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah massa mobil. Ini sedikit sulit. Kita tulis dulu rumusnya. E K sama dengan setengah mv kuadrat. Berarti setengah, EK-nya dulu, EK-nya 10, kemudian setengahnya, M-nya belum diketahui, tetap V-nya itu adalah 4. Nah, setelah itu ini sama ini kan belum bisa dikali. Jadi ini silakan kamu balikin ke sini. Kalau seandainya ini pindah ruas, berarti diapakan? Dibalik. Berarti 10 dikali 2/1. Sini M dikali ini silakan kamu kuadratkan. 4 kali 4 sama dengan 16. 2 kali 10 berapa? 2 kali 10 sama dengan 20. 20/1 tetap 20, berarti 20 sama dengan M kali 16. Berarti M sama dengan, ini silakan kamu pindah ruas juga, karena ini dikali berarti pindah ruasnya dibagi 20/16. Berarti M sama dengan berapa? 20 dibagi 16, 1,25. Satuannya massa adalah kilogram, berarti hasilnya adalah 1,25 kilogram. Selamat belajar, sampai bertemu tahun depan. Baik, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.